Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Ini membahas perang di Timur Tengah, di mana milisi Hizbullah di Lebanon meluncurkan serangan ke pasukan Israel di kota Kiryat Shmona. Serangan dilakukan di tengah upaya perundingan dan juga yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Media di Lebanon, Al-Manar TV, ini melaporkan Hizbullah merilis video serangan ke kamp tentara Israel, di mana Hizbullah menghujani posisi IDF dan area permukiman di Kiryat Shmona dengan rentetan roket. Bahkan saudara, ini dilaporkan berhasil menembus pertahanan udara. Serangan dilakukan sebagai respons atas serangan udara Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok Hizbullah juga menyasar sejumlah kendaraan militer milik Israel di kota Al-Bayada, Lebanon Selatan. Serangan yang menggunakan drone dan roket ini menyasar sejumlah lokasi keberadaan tentara Israel di Lebanon Selatan. Video yang dirilis oleh media Lebanon, Al-Manar TV, ini masih belum mendapatkan tanggapan militer Israel. Sementara saudara itu di Selat Hormuz, ada kapal tanker minyak yang terhenti di Selat Hormuz akibat Amerika Serikat memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengklaim operasi bersifat selektif hanya berlaku untuk kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Kapal tanker Tiongkok Rich Sterry dikabarkan telah melewati jalur pelayaran Selat Hormuz di tengah ancaman blokade Amerika Serikat. Kapal itu, saudara, tercatat sebagai kapal pertama yang melewati Selat Hormuz sejak rencana blokade diumumkan, meski masuk daftar kapal yang terjerat sanksi Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat atau US CENTCOM memetakan blokade pelabuhan Iran melalui Selat Hormuz telah diberlakukan sejak 13 April. The Wall Street Journal ini melaporkan dua kapal perusak USS Frank E. Peterson dan USS Michael Murphy melewati Selat Hormuz pada Sabtu waktu setempat. Kapal induk USS Abraham Lincoln dan kapal serbu amfibi USS Tripoli ini dilaporkan berada antara 500 hingga 700 km dari pantai Iran. USS Tripoli mengangkut setidaknya 2.500 marinir Amerika Serikat. Di sisi lain, saudara, media Turki Anadolu Agency melaporkan sejumlah kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat telah ditempatkan di sekitar Selat Hormuz. Sementara kelompok serang kapal induk USS Abraham Lincoln tetap berada di Laut Arab. Dari gambaran ini, saudara, terdapat 13 kapal perang dan 6 armada udara di kapal induk USS Abraham Lincoln. Saudara, sementara Kementerian Luar Negeri Indonesia bilang proses perizinan masih terus berlangsung untuk mengeluarkan dua kapal tanker Pertamina yang masih tertahan dan tak dapat melewati Selat Hormuz. Kemlu RI terus berkoordinasi dengan KBRI Teheran dan pemerintah Teheran terkait izin agar dua kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro bisa keluar dari Hormuz. Intinya proses perizinan ini masih terus berjalan. Kita terus koordinasi erat antara Kemlu, KBRI Teheran, dan juga dengan Pertamina. Sekali lagi ya, proses perizinannya masih terus berjalan. Kalau ditanya negosiasinya ada progres, yaitu proses perizinan masih terus berjalan. Dan apakah terkait overflight ini berpengaruh, kami tidak menerima laporan khusus terkait ada pengaruhnya di sini. Yang dapat kami tekankan sekali lagi, proses terus berjalan dan kita menunggu untuk detail mekanisme selanjutnya juga dari pihak Iran. Kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz akibat Amerika Serikat memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran.
Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengklaim operasi bersifat selektif hanya berlaku untuk kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Kapal tanker Tiongkok Rich Terry dikabarkan telah melewati jalur pelayaran Selat Hormuz di tengah ancaman blokade Amerika Serikat. Kapal itu tercatat sebagai kapal pertama yang melewati Selat Hormuz sejak rencana blokade diumumkan meski masuk daftar kapal yang terjerat sanksi Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat belum menetapkan batas waktu terkait blokade militer di Selat Hormuz. Kebijakan ini dianggap Amerika sebagai bagian dari strategi Washington DC dalam menekan Iran di tengah konflik yang masih berlangsung. Gedung Putih melalui juru bicaranya Karen Leavitt menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak akan memberikan tenggat waktu mengenai durasi blokade Selat Hormuz. I will never set timelines on behalf of the President of the United States, but with respect to the blockade, as you know, it has been fully implemented, and it's being enforced against vessels of all nations entering or departing Iranian ports. And our U.S. forces in the region are supporting the freedom of navigation for vessels that are transiting the strait to and from non-Iranian ports. So I know some in the press were confused about that. We are supporting the freedom of navigation, just not with respect to any tanker or vessel that would benefit the economy of Iran as these negotiations continue. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengecam blokade Selat Hormuz oleh Donald Trump setelah berakhirnya gencatan senjata tanpa kesepakatan di akhir pekan lalu. Tiongkok menganggap blokade Amerika Serikat hanya akan memperburuk ketegangan dan membahayakan keselamatan navigasi di wilayah itu. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。中方认为，只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和海峡局势创造条件。中方敦促各方恪守停火安排，聚焦对话和谈大方向，以实际行动推动地区局势缓和，尽早恢复海峡通行正常。 Merespon blokade Hormuz dan pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat, media pemerintah Iran melaporkan komando-komando militer gabungan Iran memperingatkan Iran akan sepenuhnya memblokir ekspor dan impor di seluruh wilayah Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah. Iran menyebut blokade Amerika Serikat adalah pelanggaran gencatan senjata. Iran menegaskan akan mempertahankan kedaulatan nasional. سرلشکر عبداللهی تاکید کرد چنانچه آمریکای متجاوز و تروریست بخواهد به اقدام غیرقانونی خود در محاصره دریایی در منطقه ادامه دهد و برای کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایران ناامنی ایجاد نماید، این اقدام آمریکا مقدمه نقض آتش‌بس خواهد بود و نیروهای مسلح مقتدر ایران اجازه نخواهند داد هیچ گونه صادرات و واردات در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ تداوم داشته باشد. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا تاکید کرد ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و منافع خود با قدرت اقدام خواهد کرد. Selat Hormuz saat ini di bawah blokade Iran dan Amerika Serikat. Sejak Senin 13 April 2026, Amerika Serikat memblokir jalur maritim dari dan ke pelabuhan Iran. Blokade ini pun mendapat kecaman dari Iran dan juga dunia. Saling memblokade yang dilakukan Amerika Serikat dan Iran usai mandeknya negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan beberapa waktu lalu. Saudara, blokade Selat Hormuz oleh Iran dan Amerika Serikat membuat perang kian makin memanas. Dampaknya pun membuat dunia ini agar Selat Hormuz segera dibuka sebagai jantung 20% energi dunia. Terbaru, Tiongkok mendesak Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dan akan membantu untuk meredakan ketegangan konflik Timur Tengah. Lalu akankah dengan terlibatnya Tiongkok, Hormuz bisa dibuka kembali dan perang Timur Tengah akan mereda? Kita bahas bersama pakar ilmu hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Syah. Pak Teguh, selamat pagi. Selamat pagi, salam dari Presiden University. Baik, Pak Teguh, ini Tiongkok kan mulai terlibat. Informasinya kita lihat tadi ada kapal Tiongkok yang awalnya diinformasikan berhasil menembus blokade Selat Hormuz yang sudah diblokade oleh Amerika Serikat begitu. Namun informasi terbaru juga tadi ada yang menyebutkan bahwa kapal Tiongkok itu harus putar balik. Ini akankah jadi awal untuk membuka Selat Hormuz ketika ada keterlibatan Tiongkok, namun masih ada konflik yang terjadi di Selat Hormuz itu sendiri antara Tiongkok dengan Amerika Serikat?
Terima kasih. Amerika tampaknya akan segan ya berurusan dengan Tiongkok ya, karena Tiongkok itu sangat keras. Tiongkok sudah menggunakan jalur diplomatik, di mana Tiongkok mengatakan sesuai hukum internasional pasal 2.4 dari Piagam PBB, maka penyelesaian itu harus diselesaikan secara diplomatik. Itu yang pertama. Dan kedua, Tiongkok juga selalu mengupayakan dalam Dewan Keamanan PBB itu dialog-dialog itu selalu dikatakan harus ada keadilan. Dalam hal ini jangan hanya melihat dari perspektif Amerika Serikat ataupun perspektif negara-negara Teluk, tapi dari perspektif Iran yang kedaulatannya terancam. Kemudian juga Tiongkok tampaknya ngotot karena Tiongkok ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi atas Selat Hormuz. Dan juga dikhawatirkan Tiongkok ini bisa mempersatukan kekuatan-kekuatan dalam BRICS untuk bersekutu bersikap kritis terhadap Amerika Serikat. Karena kalau kita perhatikan, bagi Tiongkok, Hormuz itu tidak main-main. Hormuz itu berarti persaingan dia juga dengan Jepang, persaingan dia dengan Korsel, persaingan dia dengan Taiwan, persaingan dia juga dengan Vietnam dan negara-negara yang dia punya masalah di Indo-Pasifik. Dan Tiongkok mengerti bahwa ketergantungan dunia atas Hormuz itu tinggi sekali. Tiongkok sendiri punya ketergantungan sekitar 40%, dan pesaing dia Jepang 72%, Korea Selatan itu 70%. Kalau Tiongkok merasa tersaingi, maka ini otomatis sesuai dengan harapan Amerika Serikat, di mana perkembangan ekonomi Tiongkok itu bisa tertahan sampai 5 tahun. Jadi ini yang diharapkan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat menguasai Venezuela, harapannya adalah pertumbuhan ekonomi Tiongkok itu bertahan 5 tahun, sehingga Tiongkok tidak bisa menjadi kekuatan global, kemudian dikuasainya Hormuz oleh Amerika Serikat berpotensi memperburuk posisi Tiongkok menjadi 5 tahun lagi. Jadi bagi Tiongkok ini adalah tantangan yang luar biasa, dan untuk itu Tiongkok tidak sungkan-sungkan untuk berhadapan dengan Amerika Serikat. Maka ini yang saya pikir yang membuat Amerika Serikat agak longgar terhadap Tiongkok, karena tahu resikonya sangat besar. Pak Teguh, apabila Tiongkok memiliki prinsip soal perspektif keadilan begitu, apakah ini akan menjadi sulit menemukan jalan tengah apabila kita melihat sikap dari Amerika Serikat dan juga Israel sebelumnya? Sebenarnya urusan Hormuz ini tidak ada masalah. Hormuz itu selalu terbuka selama ini kan. Tapi justru bermasalah sejak kedatangan Amerika Serikat dan Israel yang membombardir Iran, yang mempersulit hidup Iran. Jadi walaupun Iran tahu bahwa cara dia melakukan blokade itu bertentangan dengan hukum internasional, tapi ini suasananya perang. Dalam suasana perang itu Iran berhak mengetahui apakah kapal-kapal yang berkeliaran di sana itu berpotensi menghancurkan dia atau tidak. Dalam kondisi pelik seperti ini, saya berpikir sebagai analis dapat dimengerti kalau Iran bersikap tegas. Tapi pada saat yang sama juga Amerika Serikat yang harus menahan diri. Karena keterlibatan Amerika Serikat ini mengganggu pelayaran yang sudah aman selama ini di Hormuz. Jadi Amerika Serikat juga harus menahan diri, Iran juga harus menahan diri. Kembalikanlah Hormuz itu kepada suasana sebelum tanggal 28 Februari tahun ini. Saya pikir demikian. Apabila mendengar pernyataan Anda, Pak Teguh, soal Hormuz ini menjadi sangat penting bagi Tiongkok, ini juga bukan hanya bagi Iran begitu. Ini konteksnya terkait dengan persaingan dengan Jepang dan juga Korea Selatan begitu. Apabila menggarisbawahi hal tersebut, artinya apabila kita bisa menilik langkah strategis apa yang akan dilakukan Tiongkok apabila memang ini sebetulnya kepentingannya begitu besar bagi Tiongkok? Tepat sekali. Bagi Tiongkok ini juga masalah kedaulatan ya, walaupun kedaulatannya berbeda dengan Iran ya. Terganggunya Hormuz bagi Tiongkok itu berdampak terhadap potensi dia untuk menjadi adikuasa secara aman. Dia menyebutnya peaceful rise to superpower. Cuman ini statement yang tidak resmi ya. Untuk itu saya pikir Tiongkok juga tidak tanggung-tanggung. Kekuatan Tiongkok ini sangat besar. Kalau kita perhatikan Pax Indica itu berlanjut sampai Belt and Road Initiative, sampai diplomasi Tiongkok di dalam BRICS, di mana dalam BRICS ini Tiongkok menjadi kekuatan utama. Jadi untuk itu saya bisa mengerti kalau Tiongkok ini masih berpikir secara diplomatik, dia tidak berpikir untuk berhadapan dengan Amerika Serikat di Timur Tengah, tapi dia bisa melakukan banyak hal. Dia bisa mengganggu kepentingan Amerika Serikat di Indo-Pasifik.
terutama sekali di Asia Tenggara dan di Asia Timur, di mana banyak tersimpan masalah-masalah yang belum terselesaikan. Jadi Tiongkok sampai sekarang masih bermain manis, Tiongkok masih tenang, Tiongkok masih menggunakan jalur-jalur PBB, jalur negosiasi. Saya pikir Tiongkok tidak akan menembakkan meriam ke arah kapal-kapal Amerika Serikat. Tapi hendaknya Amerika Serikat juga mengerti cara berpikir Tiongkok. Dan untuk itu sementara keadaan ini masih menenangkan dunia. Tapi kalau Amerika Serikat menyerang kapal-kapal Tiongkok, seperti yang dikatakan oleh Donald Trump, akan memberikan sanksi lebih lanjut, maka jawaban Tiongkok itu bisa sangat fatal di sini. Ini bola tergantung Amerika Serikat sekarang. Akankah bermain cantik ataukah bermain dengan keras atas Tiongkok? Oke. Karena kalau Tiongkok menjawab, ini perang bisa berlanjut menjadi perang global. Karena seperti kita ketahui, diplomasi Tiongkok itu global sifatnya, dan Tiongkok memegang kendali juga di Dewan Keamanan PBB bersama Rusia. Jadi untuk itu Amerika Serikat saya pikir akan sangat hati-hati memperlakukan Tiongkok. Dan dengan demikian memang terkesan Amerika Serikat mengendur. Ya mengendur karena terpaksa, karena dia berhadapan dengan lawan yang setanding. Jadi ini adalah situasinya. Dan saya belum melihat draft resolusi dari Tiongkok di PBB sehubungan dengan perkembangan terkini di Timur Tengah per tanggal 17 April. Oke, menarik sekali Pak Teguh. Saya menyimak apa yang Anda nyatakan tadi soal Tiongkok ini masih bermain manis. Kalau ada kata masih, berarti masih ada potensi Tiongkok akan bertindak lebih jauh. Potensinya seberapa besar? Apa triggernya yang akan membuat Tiongkok bertindak semakin jauh dan tidak lagi bermain manis? Dalam kondisi saat ini, saya pikir Tiongkok masih menghitung-hitung ya. Kita sama sekali tidak tahu apa yang ada dalam benak para pemikir-pemikir di Beijing maupun pemikir-pemikir di Washington DC. Itu serba rahasia. Tapi saya pikir Tiongkok punya hitung-hitungan. Kalau kapal mereka masih diancam, tapi masih bisa keluar, itu masih oke. Tapi kalau kapal dia diserang, ini artinya sudah the act of aggression. Maka Tiongkok bisa mengatakan bahwa dia diserang, maka dia perlu menganggap ini terganggunya kedaulatan Tiongkok. Karena bagi Tiongkok, semua progres yang terjadi di Timur Tengah ini terdata dengan sangat baik. Dan saya bisa berpikir, Duta Besar Tiongkok di PBB saat ini sudah siap dengan hitung-hitungan untuk berhubungan dengan Sekjen PBB, dan kalau perlu dia mengatakan kecenderungannya sedang menaik dengan sangat berat, dan kalau keadaan ini didiamkan begitu saja, maka Tiongkok siap mengeluarkan sebuah draft resolusi buat Dewan Keamanan PBB guna menghentikan proyeksi sebuah perang dunia ketiga. Dan untuk itu Tiongkok akan berani mengatakan ada atau tidak ada Amerika, Tiongkok akan bersuara sama dengan Rusia dan sedang menggalang solidaritas dengan anggota-anggota elected 10 yang berada di situ juga. Jadi untuk itu Tiongkok bisa saja mengatakan Tiongkok sedang menjalin kerjasama dengan semua anggota tetap PBB kecuali Amerika Serikat, dan juga bekerja sama dengan semua anggota PBB yang non permanent member yang I-10 itu 10 negara tersebut, untuk merancang sebuah draft resolusi yang skornya sejak dini adalah 14-1. Kalau Tiongkok sedang ngotot begini, maka dunia akan melihat bahwa sumber malapetaka itu adalah Amerika Serikat dan bukannya Tiongkok. Jika kondisi terparahnya kapal Tiongkok dibombardir begitu, Pak Teguh, ini artinya masih ada potensi eskalasi yang lebih tinggi lagi dong, karena memang Tiongkok masuk ke dalam peperangan secara militer. Tepat sekali, dan ini bola di tangan Tiongkok sekarang. Apakah dia merasa dirinya terzolimi atau tidak? Dan tentunya pada saat ini akan ada negosiasi di belakang layar antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Dan semoga dari negosiasi tersebut Amerika Serikat bisa tahu apakah yang dilakukan saat ini itu lampu kuning atau lampu merah. Kalau sudah masuk lampu merah, maka Tiongkok tidak akan segan-segan. Tiongkok sudah sadar bahwa sekarang mandala tempur Amerika Serikat berada di Timur Tengah, sehingga dengan demikian vakum di Asia Timur dan vakum di Asia Tenggara. Dan untuk itu saya pikir Tiongkok tidak akan sungkan-sungkan misalnya tidak menjawab di Timur Tengah, tapi kapal-kapal Tiongkok mulai memasuki perairan Taiwan. Dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh Amerika Serikat, karena kalau Taiwan itu sudah
bisa dikuasai oleh Tiongkok, maka Amerika Serikat mungkin merasa dirinya menang di Timur Tengah, tapi dia sudah kalah habis di kawasan Asia Timur sendiri. Jadi dalam hal ini Amerika Serikat masih menebak-nebak apa yang akan Tiongkok lakukan, tapi Tiongkok biasanya sudah punya war game, dan war game ini yang ditakuti oleh Hegseth ya. Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengatakan dalam banyak war game itu ujung-ujungnya itu adalah long set. Long set itu ujung-ujungnya lagi adalah kemenangan Tiongkok atas Amerika Serikat. Amerika Serikat tahu dia tidak mungkin menang lawan Tiongkok dalam suatu duel karena saat ini Tiongkok sudah duduk manis selama 40 hari terakhir. Dia melihat betapa rapuhnya pertahanan Amerika Serikat, itu satu, menghadapi rudal balistik Iran, dan dia juga sudah mengerti bahwa pesawat-pesawat canggih Amerika Serikat, namanya entah F-15 ataupun F-35, ternyata sangat sulit berhadapan dengan teknologi asli Iran. Dan kita ketahui bersama teknologi asli Iran itu asalnya adalah berasal dari Tiongkok dan Rusia. Jadi dalam hal ini para konseptor perang di Tiongkok tampaknya sudah semakin yakin kalau terjadi konflik langsung dengan Amerika Serikat, maka Tiongkok tidak akan kalah, dan kekuatan Amerika Serikat sudah sangat terkuras saat ini. Sudah sangat terkuras kalau kita lihat hitung-hitungannya. Iran sanggup bertahan lebih lama dari yang disangka oleh Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat berpikir perang itu akan selesai selama 1 minggu, ternyata tidak bagi Iran. Bagi Iran perang 4 hari tidak selesai, kalau perlu tambah 4 bulan lagi, dan dia siap untuk itu. Oke, kalau melihat poin-poin tadi, jadinya rasanya masuk akal jika Amerika Serikat ini berhati-hati begitu ya, Pak Teguh. Dan juga ini seberapa besar kemungkinannya blokade oleh Amerika Serikat ini di Selat Hormuz akan dibuka, karena memang Tiongkok sudah mulai masuk. Tapi jangan dijawab dulu, Pak Teguh, kita ada informasi terlebih dahulu sebelumnya. Ini meski mendorong pembukaan blokade Selat Hormuz oleh Amerika, namun Iran membuktikan tidak bisa ditekan. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran bilang Tiongkok justru memainkan peran dan berusaha menjaga hubungan baik dengan Iran yang terjalin selama ini. Kita lihat Bu Dina, Iran mulai ada Tiongkok di sini nih soal Hormuz ya. Tiongkok kemudian mendesak Iran untuk bisa membuka Selat Hormuz, dan Iran ini dalam laporan yang memang belum dikonfirmasi oleh Iran maupun Tiongkok itu, bahwa Iran ini membuka proposal baru bahwa akan membuka ataupun boleh kapal lewat Selat Hormuz, tapi bukan lewat negara mereka, tapi lewat Selat Hormuz yang masuk ke wilayah Oman. Nah, Anda melihatnya ketika Tiongkok masuk di sini dan kemudian ada pernyataan Iran bahwa akan membuka Selat Hormuz walaupun bukan di wilayahnya tapi di wilayah Oman, ini apakah kemudian bisa membuka kemungkinan lebih besar untuk Selat Hormuz ini dibuka secara lebih luas seperti di awal? Ya, sebenarnya sejak awal Iran itu kan tidak menutup total Selat Hormuz ya, tapi melakukan seleksi. Yang boleh lewat, kata Iran, adalah negara-negara atau kapal-kapal yang terbukti tidak mendukung Amerika Serikat dan Israel untuk menyerang Iran gitu ya. Dan Cina selama ini kan memang sama sekali tidak membantu Amerika Serikat dan Israel. Justru Cina ini bahkan menjadi importir terbesar minyaknya Iran, dan selama ini pun Cina itu berani ya melawan embargo yang ditetapkan sepihak oleh Amerika Serikat dan selalu membeli minyak dari Iran. Sehingga sebenarnya buat Cina tidak ada masalah ya dengan Selat Hormuz ini. Kapal-kapalnya bisa lewat, baik itu resmi ataupun shadow fleet ya, kapal-kapal yang tidak teridentifikasi. Dan kemudian upaya Iran misalnya melibatkan Oman untuk lalu lintas Selat Hormuz selama ini juga kan memang ada pembagian ya, karena kedalaman laut yang di dekat dengan Iran dengan yang di dekat Oman itu kan beda kedalamannya, sehingga yang kapal-kapal tanker besar itu memang lewat di laut yang lebih dekat ke Iran. Sementara kapal-kapal misalnya kapal persiar itu lewat ke Teluk Oman gitu ya. Sehingga selama ini memang ada pembagian antara dua pihak ini. Cuma sekarang dengan realitas yang baru ya, ini sebenarnya salah Amerika Serikat sendiri juga. Kenapa kok harus mengagresi Iran ya? Sekarang Iran justru menjadi punya alasan yang lebih kuat untuk melakukan pembatasan karena merasa keamanannya terancam. Itu kan juga ada di Konvensi Jenewa ya, perairan yang memang ada ancaman keamanan, maka negara yang ada di perairan tersebut ya berhak untuk melakukan langkah-langkah tertentu untuk menjamin keamanannya. Nah, kemudian
kemudian apakah China akan terlibat dalam situasi ini? Menurut saya dari sisi China, dia itu kayak lebih lebih memilih untuk duduk tenang-tenang saja melihat Amerika Serikat sekarang kesulitan menghadapi situasi ekonomi yang seperti ini. Kalau buat China ini nggak ada masalah karena China dan Iran kan berteman dengan baik, jadi lalu lintas kapalnya baik-baik saja. Tapi juga China berusaha memainkan peran diplomatik juga dengan misalnya dengan pernyataan mendorong agar Selat Hormuz ini dibuka. Tapi kan tidak dalam kesan menekan atau mengkritik Iran, tidak seperti itu. China terus menjaga posisinya sebagai sahabat atau sebagai teman dari Iran. Dan saya pikir ini justru kekalahan tambahan lagi ya buat Trump. Trump berusaha menekan China supaya China akhirnya menekan Iran, tapi ini tidak terjadi. Oke.